Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang ingin pertemuan fisik secepatnya ke kamu, ya. Yang inginkan pertemuan fisik secepatnya. Oke, Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram, DM aja ya untuk konsultasi, nanti diarahkan lebih lanjut. Oke teman-teman, kita lihat dulu ya. Di sini ada energi dari seseorang yang pada saat ini ingin pertemuan fisik secepatnya ke kamu. Siapa dia? Strength. Teman-teman, ini orang keras banget ya. Ini orang keras, ini orang ego, ini orang mungkin banget keras hati, keras kepala ya. Jadi kamu menghadapi orang ini harus benar-benar dengan energi yang lembut, energi yang sabar, berusaha ngertiin, berusaha kayak benar-benar jadi seseorang yang bisa jadi pawangnya dia kalau bahasa Sora ya. Benar-benar seseorang yang menguras sekali, banyak sekali pengertian kamu, kesabaran kamu, kelembutan kamu ya. Tapi sosok kamu yang kuat juga menghadapi orang ini, itu juga yang mungkin menjadi sebuah nilai tersendiri teman-teman. Buat dia betapa kamu sosok yang kuat, bukan cuma secara fisik, tapi juga secara mentalitas dan secara hati. Lalu ada kartu Nine of Pentacles. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang gengsinya besar ya. Mungkin dia ada cenderung narsis, gengsinya besar. Kalau ada apa-apa suka ngambek, harus dibaik-baikin. Seseorang yang lebih senang untuk didekati daripada mendekati duluan. Jadi kalau sekarang ada pergerakan dari dia, pengen ketemu sama kamu segera, ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan sesuatu yang tidak biasa ya. Orang yang sangat suka kemewahan, orang yang sangat suka sesuatu yang mahal ya. Mungkin gaya hidupnya boros ya, sering belanja ini dan itu. Dan ada kartu The World. The World menandakan bahwa orang ini sangat mungkin adalah orang yang suka eksplorasi, pikirannya cukup open-minded. Lalu ini juga adalah ada intervensi semesta ya dalam hubungan kamu dengan dia, sehingga yang menggerakkan orang ini juga mungkin saja adalah divine intervention atau semesta yang mengintervensi, semesta yang turun campur di sana. King of Pentacles, ini banyak kartu Pentacles ya. Jadi sangat mungkin kamu berdealing dengan orang yang realistis, orang yang sangat suka yang namanya finansial, keuangan gitu ya. Dan sangat mungkin banget seseorang yang suka yang namanya power ya, suka yang namanya kekuasaan, suka, dan dia merasa kalau dia punya banyak uang itu bisa akan ada energi ngontrol ya atau ngatur. Seseorang yang bersiwa, bisa ada sisi bossy juga di sana ya. Dan ada Queen of Swords. Secara pemikiran dia senang banget untuk mengarahkan secara pemikirannya. Seseorang yang juga mungkin banyak memakai logika ya, orang yang komunikatif kayak gitu ya, dan senang banget untuk melihat segala sesuatu itu seperti apa sih ke depannya. Nah, kita coba lihat ya, ada energi seperti apa sehingga orang ini secepatnya ingin ketemu kamu. Ada energi apa? 1. Freedom. Ya, sebelumnya orang ini mungkin banyak kendala, banyak halangan, sehingga dia tidak punya cukup ruang gerak untuk bergerak ke kamu, teman-teman. Jadi mungkin banget sebelumnya orang ini banyak terhalang situasi, keadaan, kondisi, sehingga orang ini tidak banyak bebas untuk bergerak. Nah, saat ini mungkin sekali ada situasi yang berubah, sehingga ada perbaikan, sehingga dia mungkin bisa lebih ada ruang untuk bergerak dan datang ke kamu, teman-teman. Ya. Jadi ketika dia sudah bisa ada situasi dan kondisi yang membaik, di sanalah dia bergerak. Oke? Ada begitu banyak fear. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang
banyak kekhawatiran ya. Sebelumnya orang ini mungkin banyak stres karena banyak kekhawatiran, tapi sekarang ini juga adalah energi dari seseorang yang sebenarnya mau datang ke kamu tuh sebenarnya ada takut-takutnya ya, bukan takut ke kamu tapi lebih kepada kayak takut apakah kamu masih mau nerima, apakah kamu mau maafin dia, apakah sudah ada yang lain untuk gantiin kamu, apakah bagaimana aku harus ngadepin kamu ketika datang gitu ya. Kan kalau datang dia mungkin harus menjelaskan dan sebagainya. Sebenarnya kalau dibilang ada mentalitas-mentalitas yang sebenarnya khawatir ya. Dan trust. Orang ini juga datang karena ada suara hati ya. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Jadi seseorang yang mendapatkan bimbingan dari suara hati dari semesta ya, untuk datang mungkin ke kamu, bergerak ke kamu. Kita lanjutkan ya. Jadi di sini sangat mungkin ada memang dia itu meyakini ada suara hati yang membimbing dia untuk sangat mungkin datang ke kamu atau menuju ke kamu, teman-teman ya. Karena di sini juga mungkin sekali ada isu-isu antara kamu sama dia itu adanya keraguan, ketidakyakinan ya, sama hubungan ini akan seperti apa jadinya gitu ya. Jadi sangat mungkin kamu berdiri dengan situasi di mana orang ini nggak yakin, ragu, terus habis itu bimbang, teman-teman ya. Ada energi courage ya. Tapi ketika dia mendapatkan energi bimbingan dari semesta, trust tadi dengan suara batin dan sebagainya, itu menjadi satu motivasi dia untuk meyakini bahwa kamu memang adalah orang yang mungkin dia cari ya. Kamu adalah memang orang yang tepat gitu ya. Karena mungkin di sini ada keraguan, ketidakyakinan. Orang tuh bisa ragu banyak macam, teman-teman. Mungkin trauma, mungkin pernah gagal, mungkin pernah salah pilih orang, mungkin antara siap nggak siap gitu ya. Dan ada energi happiness. Sangat mungkin banget orang ini pengen datang ke kamu untuk bisa mencapai kebahagiaan yang selama ini dia cari. Dia mungkin sekali menginginkan mendapatkan kebahagiaan yang selama ini mungkin hilang, teman-teman ya. Dan dia segini yakin penuh ya kalau kamu adalah seseorang yang mungkin seharusnya memang dia pilih. Kita coba lihat ya teman-teman. Di sini ada isu apa selain yang tadi Sora bilang yang mungkin menjadi kendala dalam hubungan ini sebelumnya. Masalahnya apa gitu ya. Disiplin. Kamu sangat mungkin berdiri dengan seseorang yang entah itu mungkin gak disiplin, gak fokus gitu ya. Dia bisa saja tidak konsisten ya. Nanti dia bisa hilang-hilangan, nanti dia bisa ada kabar lalu gak ada kabar lagi, lalu habis itu seperti kurang jelas arah dan tujuannya. Itu juga bisa, teman-teman ya. Jadi kamu berdiri dengan seseorang yang memang banyak berproses dengan diri dan egonya juga ya. Failure. Dan kalau Sora lihat di sini banyak sekali mungkin terjadi yang namanya gagal ya. Mungkin orang ini gagal gitu ya untuk percaya sama kamu, gagal dalam hidupnya banyak ya. Terus dia merasa juga hidupnya dia itu mungkin banyak hal-hal nggak berhasil. Ini juga berarti mungkin sekali kamu berdiri dengan seseorang yang takut gagal, takut gak berhasil ya, atau banyak proses sama kamu yang dia rasa itu banyak gagal ya. Self-esteem. Kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin sekali tidak cukup percaya diri. Mungkin tidak cukup percaya diri dengan kondisinya, dengan keadaannya, dengan kondisi finansial dia dan sebagainya. Bentar ya, ini aku belum ambil kan terlalu banyak. Jadi mungkin saja dia jadi ragu ya. Karena apa? Karena dia merasa mungkin belum sebenar-benarnya siap gitu ya. Tapi dorongan dari suara hati semakin membulatkan dia. Doubt tuh kan. Banyak keraguan, banyak ketidakyakinan, banyak nggak yakin dengan apa yang mau dia pilih gitu ya. Lalu di sini juga ada energi empati ya. Sangat mungkin ya saat ini dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan ya. Karena sebelumnya mungkin kamu ada komplain sama dia, kok kamu itu seperti tidak memahami atau tidak mengerti posisi aku gitu ya. Jadi saat ini sangat mungkin ya orang itu merasakan energi yang dulu kamu rasakan ke dia ya. Jadi sangat mungkin energi koneksi, energi perasaan, energi sayang, dan semuanya itu berjalan beriringan bersamaan, teman-teman. Ya. Perseverance, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, saat ini ada usaha dia ingin untuk menjagai kamu, untuk mengklaim kamu, supaya kamu nggak pergi dari hidupnya dia, ya, teman-teman. Ya. Friendship.
Sangat mungkin sekali kalian itu awalnya dari sebuah pertemanan gitu ya, hanya berteman aja. Atau di sini juga menandakan bahwa kamu sering sekali menjadi berfungsi bukan cuma sebagai pasangan tapi juga sebagai temannya dia ya, teman-teman. Dan ada energi change. Ada energi banyak perubahan di sini ya. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang datang dengan sebuah niatan untuk perubahan ya. Kenapa? Karena di sini sangat mungkin dia ingin mendapatkan ketenangan dan kedamaian, teman-teman. Dan saat ketika dia mungkin jauh dari kamu, dia nggak komunikasi sama kamu atau apapun itu, dia banyak introspeksi diri untuk mencari ketenangan dan kedamaian, teman-teman. Dan energi kamu, energi kesabaran, patience, jadi salah satu energi motivasi terbesar dia, ya. Kesabaran kamu, pengertian kamu, gitu ya. Kamu juga membawa energi ketenangan dan kedamaian buat dia, yang dia rasakan. Aku kangen kamu, apapun juga yang terlihat atau terjadi, sesungguhnya aku sangat kangen kamu. Jadi meskipun dia kelihatannya cuek, diem, tapi sebenarnya dia sangat kangen kamu ya. Dia juga sangat rindu mendengar suaramu. I miss hearing your voice. Ya, jadi dengar suara kamu tuh adalah salah satu yang paling dia kangen dan rinduin. Aku akan kembali ke kamu, jangan khawatir. Ini adalah orang yang segera ingin bergerak ke kamu atau kembali ke kamu ya. Aku berperilaku seperti ini karena aku takut. Tadi kan selalu udah ngomong kan, I was scared. Orang ini banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak ketidakpastian ya. Aku masih punya perasaan sama kamu, hanya aku sangat struggle sama yang namanya komunikasi ya. Orang ini sangat struggling, sangat berjuang dengan yang namanya komunikasi. Intensitas dari perasaanku ya membuat perasaan dia sama kamu sangat intens. Dia juga bingung kenapa dia bisa punya perasaan yang sangat intens sama kamu. Itu juga sebenarnya bikin dia khawatir. Kenapa aku bisa seintens itu sama kamu, terkoneksi itu sama kamu. Dia menyadari banyak sekali yang kita harus bicarakan. Artinya orang ini menyadari bahwa banyak hal yang mungkin ya harus dibicarakan di antara kalian. Aku sangat berantakan dan sangat berefek ketika kehilangan kamu. I'm terrified of losing you. Kalau aku datang ke kamu sekarang, ya, aku mungkin akan menyakiti kamu lebih. Jadi orang ini sadar bahwa dia pun harus diproses sebelum dia datang ke kamu, teman-teman. Ya, apalagi dia punya masalah, dia mungkin susah mengungkapkan. Lalu di sini juga dia bermasalah dengan komunikasi. Aku berpikir tentang kamu sepanjang waktu. I'm thinking about you all the time. Aku mimpiin kamu, I dream of you. Ya, orang ini bermimpi soal kamu. Aku mengirimkan sinyal yang kesana tuh kayak membingungkan, karena aku sekarang hilang arah. Sangat mungkin orang ini merasakan hilang arah, tidak ada kamu, teman-teman. Yang dia rasakan ke kamu. Passion. Teman-teman saat ini mungkin sekali hasratnya sedang membuncah. Hasratnya sedang sangat kuat ke kamu, teman-teman. Ya. Dan ada finance and career. Teman-teman, orang ini sedang menata keuangan dan karirnya dia, ya, ekonominya dia, karena mungkin sekali masalah yang ada di antara kalian itu juga berdampak dari situasi keuangan dan karirnya dia ya, teman-teman. Forgiving and learning. Dia sangat berharap kamu bisa memaafkan dia. Ya, kamu bisa memaafkan dia dan dia belajar banyak dari kesalahan-kesalahan dia sama kamu. Reconciliation, teman-teman, ini jelas energi dari seseorang yang pingin kembali ke kamu, pingin berekonsiliasi ke kamu, ya. Kenapa? Karena dia pingin heart to heart conversation, dia pingin bicara dari hati ke hati sama kamu, teman-teman, ya. Di sini ada pembicaraan dari hati ke hati yang ingin dia sampaikan, ya. Unrequited love. Kalau kamu selama ini berpikir ada cinta yang tidak cukup dalam hubungan ini, kalau Sora lihat itu bukan ya. Tapi lebih kepada memang kalian itu punya prinsip yang berbeda, religious factor. Religious factor di sini bisa juga ngomongin soal keyakinan ya. Ada beberapa yang memang juga mungkin ya punya perbedaan keyakinan dalam hubungan ini. Tapi yang lainnya tuh lebih kepada ada keyakinan, ada sudut pandang yang berbeda ya antara kamu sama dia. Misalnya kayak contoh, dia tipe yang oke, aku harus di keyakinan aku, di agamaku, aku harus siap dulu kalau aku mau punya relationship ya. Sementara mungkin ada sudut pandang yang lain. Engagement.
Teman-teman, orang ini juga berpikir gimana caranya untuk hubungan ini akan ketemu titik untuk bisa sama-sama. Ya, adanya pertunangan dan sebagainya. Karena dia merasakan energi this could be the one. Dia merasa sangat mungkin kamu adalah seseorang yang selama ini dicari sama dia. Makanya dia ingin rekonsiliasi. Nah, sangat mungkin untuk kalian yang punya perbedaan keyakinan, sangat mungkin pembicaraan dari hati ke hati itu termasuk untuk ngomongin tentang perbedaan keyakinan itu ya. Dan let your friends help you. Dan sangat mungkin teman-teman, orang ini juga ada yang harus meminta mungkin bantuan dia, bantuan teman-temannya dia atau teman-temannya kamu ya, untuk menjadi penengah di antara kalian ya. Pay attention to red flags. Dia sendiri menyadari apa aja sih red flagsnya, apa aja sih masalahnya, itu yang mungkin harus jadi prioritas untuk diselesaikan. Tapi yang pastinya let go of control issues. Dia pingin semuanya itu gitu ya bisa berjalan secara natural. Jadi semua itu akan berproses teman-teman. Ya, jadi jelas orang ini pingin ada rekonsiliasi, tapi pingin segala sesuatunya berjalan dengan semestinya gitu ya. Health, sesuatu yang sehat, sesuatu yang baik. Ini sangat mungkin ya teman-teman. Orang ini juga berkonsentrasi terhadap kesehatan fisik kamu atau mental kamu, dan begitu juga dia teman-teman. Ya. Regret, karena dia mungkin sangat menyesali tidak mengusahakan kamu, begitu banyak keraguan dan sebagainya sebelumnya. Masukan buat kamu apa? That, teman-teman, ini mungkin ada sesuatu yang harus berakhir dan siap masuk ke tahap berikutnya. Ya, death itu bukan berarti adanya kematian, tapi lebih kepada sesuatu yang lama ditinggalkan untuk datang ke sesuatu yang baru ya teman-teman. Karena di sini ada energi balance, jadi sangat mungkin setelah orang ini kembali, sesuatu yang lama akan ditinggalkan. Ada proses di sana yang berisi energi keseimbangan. Jadi buat kalian yang mungkin khawatir selama ini, takut dia nggak berimbang dan sebagainya, kalau sholat di sini ada proses ya. Yang mana kamu harus punya pertimbangan juga, yang pertimbangannya seimbang antara logika dan hati, antara penilaian kamu dan segalanya ya. Dan memang kalau kamu mau terima orang ini harus ada energi forgiveness atau energi pemaafan yang dilepaskan. Jadi balik lagi ya, kamu mau maafin aku apa enggak? Mau maafin dia apa enggak, silahkan gitu ya. Itu kan adalah sebuah pilihan teman-teman. Tapi yang pasti pertimbangkanlah dengan benar-benar ya. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari, atau terlalu memakai emosi atau apa gitu ya. Teman-teman, sebelum kita ke zodiaknya, Sora mau izin untuk promosiin produk barunya Sora, gelang Gentle Moonstone. Gentle Moonstone ini berasal dari batu moonstone atau batu rembulan yang berisi energi kelembutan. Dan dasarnya moonstone itu sudah energi yang membawa keseimbangan dan melepaskan dari energi stres ya teman-teman. Dan ini sudah Sora booster dengan energi healing untuk memperkuat energi femininnya, memperkuat vision, memperkuat intuisi teman-teman ya. Untuk kalian yang mungkin punya firasat, intuisi biar semakin kuat ya. Dan juga untuk membantu kalian lebih feminim dan lembut teman-teman energinya ya. Otomatis kalau lebih tenang dan lembut, pasti otomatis akan jadi lebih positif, bener nggak? Otomatis orang-orang akan lebih senang dekat sama kamu karena energinya penuh dengan ketenangan dan kelembutan. Oke? Udah pasti membooster aura, warnanya cantik sekali kalau kamu lihat aslinya. Harganya 250.000 kalau di Instagram Sora, atau bisa di Tokopedia harganya 270.000. Kenapa lebih mahal di Tokopedia? Karena ada komisi Tokopedia yang lumayan teman-teman ya. Silakan dibeli selagi masih ada karena produknya import. Oke, jadi kalau habis ini habis Sora tidak bisa restock lagi. Dan teman-teman, kuota untuk free ongkir Jabodetabek untuk Instagram sudah hampir habis. Jadi kalau mau segera sekarang juga teman-teman bisa dikoleksi. Dan ingat, yang kamu beli bukan cuma kristal biasa, yang kamu beli juga ada programnya di sana. Aku akan berikan instruksi untuk menyinkronkannya. Untuk teman-teman yang beli di Tokopedia, cek DM-nya, aku kirimkan instruksi di sana. Oke? Terima kasih, aku sudah boleh promo. Ini bagus banget ya. Kemarin juga aku udah foto-foto. Kalau lihat aslinya jauh lebih bagus lagi. Kita lihat astrologi yang terungkap. Cek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Ada Aries, Gemini, Scorpio, Taurus, Aquarius,
dan Virgo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Nah, untuk teman-teman yang kepingin untuk personal reading, mau baca pribadi ya, mungkin kepingin untuk dibacakan seperti yang teman-teman nonton saat ini, paket video silakan. Khususnya untuk yang susah janjian waktu, mungkin pengen nonton diulang-ulang atau ada perbedaan waktu di antara kali kita bisa juga, atau mau ketemu suara langsung untuk teman-teman yang berada di Jakarta dan sekitarnya boleh, mau online biasa boleh, atau bahkan terpanggil untuk belajar juga ada kelasnya ya teman-teman ya. Hanya untuk membantu teman-teman yang memang terpanggil ya, kepengen kayak gitu ya. Karena pastinya ada harga yang harus dibayar ya, ada tenaga, ada waktu dan sebagainya. Teman-teman juga yang kepingin untuk dibacakan Bazi juga boleh banget ya teman-teman. Bazi itu untuk tahu jalan hidup secara mendetail dan dalam ya. Jadi sangat bagus sekali buat teman-teman yang belum pernah baca Bazi. Aku agak susah jelasin detailnya panjang, tapi aku sudah pernah baca Intri Anomali ya beberapa tahun lalu. Teman-teman bisa tonton juga di YouTube, masih ada ya kalau teman-teman mau. ROTD YJQB GFMA ZIUXE 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa Sora tunggu belanjanya dan personal readingnya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.